Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fari, NIM 2017 1037 0311 072. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada koordinator sidang tugas akhir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan tugas akhir saya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing pertama, yaitu Bapak Didi Rizky Chandra Negara Eskom Mkom, dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Zamasari STMT. Serta tak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua dosen penguji yang berkenan menghadiri sidang tugas akhir ini sebagai dosen penguji, yaitu Bapak Christian Sri Kusuma Aditya Eskom Mkom dan Ibu Nurhayatin SST Mkom. Langsung saja, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul klasifikasi citra X-ray menggunakan convolutional neural network untuk kategori penyakit toraks. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kemajuan teknologi yang semakin cepat berdampak pada kemudahan masyarakat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Salah satu bentuk perkembangan serta kemajuan teknologi yang terasa hingga saat ini adalah penggunaan komputer untuk mengklasifikasikan penyakit pada sebuah citra, di mana citra medis memiliki peran penting dalam diagnosa penyakit. Dan tidak semua orang dapat membaca hasil dari citra X-ray. Kemudian, komputer dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk memahami informasi citra serta mengenali penyakit yang terdapat pada citra selayaknya manusia. Dan seiring dengan meningkatnya populasi manusia serta bertambahnya pasien yang melakukan pemeriksaan X-ray, menimbulkan banyaknya citra X-ray yang perlu dianalisis dan didiagnosa penyakitnya. Hal ini menyebabkan banyak rumah sakit kekurangan ahli untuk membaca setiap citra X-ray dari setiap pasien. Hal ini dikemukakan oleh Balstrussard pada penelitiannya tahun 2019. Kemudian, proses membaca dan menafsirkan citra X-ray juga menggunakan atau memakan banyak waktu dan rawan terjadi kesalahan subjektif. Hal ini dikemukakan oleh Hallyu pada penelitiannya tahun 2019. Kesalahan tersebut dikarenakan kualitas citra yang dihasilkan tidak selamanya bagus atau tidak selalu bagus, kemudian terdapat kemiripan antar penyakit satu dengan penyakit yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kecerdasan dan kecepatan komputer untuk mendeteksi penyakit citra secara akurat. Hal ini berbanding lurus dengan solusi yang ditawarkan, yaitu dibutuhkan kecerdasan dan kecepatan komputer untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian, dalam computer vision diperkenalkan teknik yang dapat diterapkan dalam mendiagnosa penyakit, yaitu teknik deep learning. Hal ini dikemukakan oleh A.M. Ismail pada penelitiannya tahun 2021, di mana deep learning diharapkan menghasilkan kecepatan dan akurasi yang baik. Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Xiao Songwang dalam penelitiannya tahun 2017, di mana mengklasifikasikan chest X-ray 8 dan memperoleh AU ROC rata-rata sama dengan 0,744 dan AU ROC tertinggi pada penyakit hernia sebesar 0,871, di mana menggunakan model ResNet 50 dan tanpa menerapkan class balancing serta augmentasi data. Kemudian penelitian terkait juga dilakukan oleh Taufik Akbar pada tahun 2020, di mana mengklasifikasikan chest X-ray 14 dengan AU ROC rata-rata sebesar 0,784 dan AU ROC tertinggi sebesar 0,871 pada penyakit edema, di mana pada penelitiannya menggunakan model EfficientNet B1 dan menerapkan class balancing dan data augmentation. Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan diputuskan menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN dengan menggunakan transfer learning model pre-trained ResNet 50 serta menerapkan class balancing dan augmentasi data. Kemudian, berdasarkan kajian terhadap permasalahan dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah bagaimana meningkatkan nilai AU ROC pada klasifikasi citra X-ray,
dengan menggunakan algoritma convolutional neural network serta dukungan transfer learning model pre-trained ResNet 50 serta menerapkan proses class balancing dan augmentasi data serta bagaimana akurasi metode convolutional neural network dengan dukungan transfer learning model pre-trained ResNet 50 serta penerapan proses class balancing dan augmentasi data dalam mengklasifikasikan citra X-ray untuk kategori penyakit toraks. Adapun tujuan penelitian yaitu mengetahui keakuratan model CNN dan meningkatkan nilai AU-ROC pada klasifikasi citra X-ray penyakit toraks dengan dukungan transfer learning model pre-trained ResNet 50 serta penerapan proses class balancing dan augmentasi data. Untuk batasan masalah pada penelitian ini adalah mengklasifikasikan kategori penyakit toraks menjadi 14 kelas, yaitu atelektasis, kardiomegali, effusion, infiltration, mass, nodul, pneumonia, pneumothorax, consolidation, edema, emphysema, fibrosis, hernia, dan pleural thickening. Adapun dataset yang digunakan adalah NIH Chest X-ray Dataset yang berasal dari National Institute of Health atau NIH Clinical Center dengan total citra sebanyak 112.120 citra. Adapun workflow atau alur penelitian yang akan dilakukan adalah analisa kebutuhan, kemudian pengumpulan data, class balancing, pembagian data, implementasi model, pelatihan, dan pengujian. Adapun contoh data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian untuk class balancing yang akan diterapkan adalah undersampling dataset, yaitu di mana menggunakan frekuensi atau jumlah data pada kelas terendah yang akan digunakan sebagai tolak ukur untuk jumlah data pada kelas yang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada kelas yang lebih dominan dibandingkan kelas yang lain, dan hasil penelitian tidak condong terhadap kelas yang frekuensinya banyak. Untuk pembagian data, dari 112.120 citra yang akan digunakan, hanya sebanyak 3.178 citra yang akan dibagi menjadi 3, yaitu data latih sebesar 80%, kemudian data validasi diambil dari data latih sebanyak 20%, dan data uji sebanyak 20%. Adapun augmentasi data yang akan diterapkan adalah brightness sebesar 10%, rescale, zoom in sebesar 15%, resize dari 1024 pixel menjadi 256 pixel. Untuk rotasi sebesar 5% dan penerapkan horizontal flip. Untuk model ResNet yang akan diterapkan adalah menggabungkan layer ResNet 50 dengan global average polling serta layer dense dan output sebanyak 14, yaitu sesuai dengan jumlah klasifikasi. Kemudian untuk skenario pengujian, yaitu menggunakan confusion matrix untuk menampilkan nilai sensitivitas dan spesifitas pada berbagai titik dalam grafik ROC, serta menentukan nilai AU ROC dari grafik tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pelatihan model sebanyak 50 iterasi atau 50 epoch, maka performa terbaik didapat pada iterasi ke-46 dengan file akurasi sebesar 0,9844 atau sebesar 98,44% dan dengan nilai loss sebesar 0,1,40%. Kemudian setelah dilakukan pelatihan model, dilanjutkan dengan evaluasi menggunakan classification report dan confusion matrix. Berdasarkan classification report pada data validasi, diperoleh akurasi sebesar 93%. Kemudian untuk confusion matrix pada data validasi, prediksi data yang diprediksi benar adalah sebesar 100% pada kelas kardiomegali, edema, dan effusion, serta yang terendah adalah pada kelas fibrosis dengan angka 75%. Kemudian, untuk classification report pada data uji diperoleh akurasi sebesar 36%. Dan untuk confusion matrixnya adalah prediksi benar terbesar terdapat pada kelas effusion dengan angka 72%, kemudian yang terendah pada kelas pneumonia sebesar 3%. Selanjutnya, dilakukan pengujian menggunakan AU-ROC, di mana AU-ROC tertinggi diperoleh
didapat pada kelas pneumotoraks sebesar 0,929 dan AU ROC rata-rata sebesar 0,797. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian AU ROC dapat diperoleh tabel perbandingan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut, di mana terdapat 6 kelas pada metode yang diusulkan yang mengungguli penelitian sebelumnya, yaitu pada kelas kardiomegali, edema, infiltration, nodul, pleural thickening, dan pneumotoraks. Dan adapun rata-rata AU ROC juga mengungguli atau lebih tinggi dari penelitian sebelumnya dengan angka 0,797. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya adalah metode yang diusulkan mendapatkan akurasi sebesar 93% pada data validasi dan 36% pada data uji. Kemudian memperoleh rata-rata AU ROC pada data uji sebesar 0,797 atau 79,7%. Kemudian disimpulkan juga bahwa beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi diantaranya keseimbangan data, ketepatan teknik augmentasi data, dan kemiripan kondisi data pada setiap kelas atau kategori data. Adapun saran yang diberikan penguji untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, yaitu menggunakan transfer learning model yang berbeda dari arsitektur pre-trained, kemudian menambahkan kombinasi atau variasi layar, atau dapat membangun dan menggunakan arsitektur model baru. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.